Masa Perang Diponegoro di Madiun. Bupati Madiun, Pangeran Raden Ronggo Prawirodiningrat adalah putra keenam Ronggo Prawirodirjo III dengan Ibu Suri, Gusti Kanjeng Ratu Maduretno. Sedangkan dari Ibu Selir, putri asli Madiun, lahirlah pahlawan nasional Raden Bagus Sentot Prawirodirjo. Beliau sejak kecil hidup di lingkungan Istana Yogyakarta. Pada masa pemerintahan Ronggo Prawirodiningrat ini meletus Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Rakyat Madiun dan sekitarnya dari semua golongan mendukung perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap pemerintahan Belanda. Perang besar ini disebabkan karena bangsa Belanda selalu ikut campur urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta dan selalu melakukan penindasan, pemerasan yang tidak berperi kemanusiaan hingga rakyat semakin menderita. Maka dengan munculnya seorang pemimpin yang berani melawan dominasi Belanda, mereka segera menyambut dengan semangat juang yang membara. Perang Diponegoro berawal dari rencana Belanda membangun jalan Yogyakarta-Magelang melewati Muntilan, namun berbelok melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro murka dan menyuruh bawahannya untuk mencabut patok-patok yang telah dipasang Belanda. Rabu 20 Juli 1825, perang meletus dengan adanya serangan mendadak tentara Belanda di rumah Pangeran Diponegoro dan pamannya Pangeran Mangkubumi serta para pendukungnya di Tegalrejo. Perang Diponegoro ini berlangsung 5 tahun, yaitu periode pertama tahun 1825 hingga 1826, sedangkan periode kedua tahun 1827 hingga 1830. Wonorejo adalah daerah penelitian Belanda yang selanjutnya untuk pertama kali orang-orang Belanda menetap di situ. Kranggan atau Wonokarto atau Tunggul terletak di Madiun bagian utara, dekat kota Ngawi, di kiri kanan sungai Madiun. Di sebelah tenggara Tunggul terletak di Kabupaten Moneng dengan ibu kota Moneng, sekarang masih dikenal. Di sebelah selatan Ngawi terdapat Kabupaten Keniten, berbatasan dengan Magetan dengan batas alam Sungai Jungki. Purwodadi merupakan kabupaten termuda dengan lokasi di sebelah selatan Keniten, termasuk wilayah Kabupaten Magetan sekarang. Mospati saat itu merupakan tempat bersemayam Bupati Wedono sebagai komando tertinggi untuk wilayah mancanegara timur. Dukungan Bupati Wedono Pangeran Raden Ronggo Prawirodiningrat masih diragukan oleh Pangeran Diponegoro karena beliau walaupun anti Belanda namun masih setia pada Sultan Yogyakarta. Usia Ronggo Prawirodiningrat waktu itu baru 21 tahun. Maka dalam menjabat Bupati Wedono, beliau masih didampingi oleh beberapa bupati yang sebagian besar ikut berperang mendukung Pangeran Diponegoro. Pemimpin peperangan yang berasal dari Madiun terdiri dari 2 orang, yaitu Mas Kartodirjo dan Raden Tumenggung Mangun Prawiro, putra Tumenggung Mangunegoro yang telah gugur dalam medan perang selaku Panglima Perang Pangeran Diponegoro. Raden Tumenggung Mangun Prawiro menggantikan kedudukan sebagai Bupati dan Panglima Perang, walaupun secara yuridis adiknya bernama Raden Tumenggung Yudodipuro yang menjadi Bupati Purwodadi kemudian. Awal perang terjadi di kota Ngawi, Kawuh, Gerih, dan Kudur Bubuk, semuanya di perbatasan Kabupaten Madiun. Van Leeuwenhoek, Presiden Rembang Staf Diplomatik Belanda, pada bulan November 1825 berusaha untuk mengadakan perdamaian dengan mengundang bupati-bupati di wilayah Madiun, yaitu Madiun, Mospati, Magetan, Moneng, dan Goranggareng dengan iming-iming tertentu. Diharap semua bupati tidak membantu perang Diponegoro.
dan mengakui pemerintahan Hindia Belanda. Usaha Van Leeuwenhoek ini gagal karena mereka tetap menghormati sikap Bupati Wedono Madiun. Setelah usahanya gagal, Van Leeuwenhoek mengirim 1 detasemen tentara di bawah Kapten Infanteri Tennyson dan diperkuat lagi dengan berbagai satuan lapangan dari Surabaya. Kota Ngawi adalah sangat penting sebagai pusat perdagangan dan pelayaran. Maka pada tanggal 13 November 1825, pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Van Leeuwenhoek berhasil merebut kota Ngawi sebagai pertahanan pasukan Madiun. Kemudian pada tanggal 15 November 1825, pasukan Madiun bergeser ke selatan kota Ngawi. Namun akhirnya dikepung pasukan Belanda dari utara oleh pasukan Van Leeuwenhoek, dan dari barat pasukan Letnan Vliegen yang dibantu ratusan prajurit Kabupaten Jogorogo. Akhirnya pasukan Madiun berhasil dikacaukan. Sekitar 60 prajurit gugur. Akhir tahun 1825, Belanda mendirikan benteng Stelsel di kota Ngawi yang dijaga 250 tentara, 6 meriam api, dan 60 kavaleri. Di wilayah selatan, pertahanan pasukan Madiun diletakkan di Pacitan. Peperangan dipimpin oleh Panglima Daerah Bupati Mas Tumenggung Joyo Karijo, Mas Tumenggung Jimat, dan Ahmad Taris. Akan tetapi, akhir Agustus 1825, daerah Pacitan berhasil dikuasai Belanda. Bupati Joyo Karijo dipecat, sedang Tumenggung Jimat dan Ahmad Taris ditangkap, yang nasibnya tidak diketahui. Sebagai bupati baru, diangkatlah oleh Belanda Mas Tumenggung Sumodiwiryo. Akan tetapi tidak lama bertahta, sebab 9 Oktober 1825 diserbu oleh pasukan Madiun yang dipimpin oleh Raden Mas Dipoatmojo, putra Diponegoro sendiri, dan berhasil membunuh bupati baru tersebut. Namun akhirnya awal Desember 1825, seluruh pasukan Madiun di Pacitan berhasil dipecah belah oleh Belanda hingga Pacitan sepenuhnya dikuasai Belanda. Hingga awal tahun 1826, kota Kabupaten Madiun belum menjadi medan peperangan perang Diponegoro. Namun di tahun kedua perang ini, Panglima Daerah Mas Kartodirjo ditangkap di Madiun. Semenjak pertahanan di Ngawi jatuh ke tangan tentara Belanda, prajurit Madiun yang mundur ke wilayah barat atau Jogorogo akhirnya kembali memusatkan pertahanan di ibu kota Kabupaten Wonorejo, Madiun. Hal ini telah diketahui pihak Belanda, maka pada tanggal 18 Desember 1825, di bawah Kapten Infanteri Rosser yang membawa pasukan Belanda dari Madura, prajurit Mangkunegaran ditambah tentara dari Benteng Ngawi, dari selatan Belanda dibantu prajurit Kasunanan Surakarta di Ponorogo. Terjadilah perang hebat pada tanggal 18 Desember 1825 hingga akhirnya pasukan Madiun berhasil dikalahkan. Pangeran Serang beserta istrinya gugur sebagai kusuma bangsa. Beliau adalah menantu Pangeran Mangkudiningrat karena anti-Inggris. Akhirnya dibuang oleh Raffles ke Bengkulu pada tahun 1812, sedangkan Pangeran Serang sendiri adalah keturunan Sunan Kalijogo dari Kadilangu, Demak. Seorang pangeran dari Pamekasan, Madura, ikut terbunuh. Pertempuran meluas sejak 24 Desember 1825 hingga pada 9 Januari 1826, Panglima Daerah Mas Kartodirjo berhasil ditangkap dan terbunuh. Walaupun demikian, beberapa bupati masih setia dan tetap bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Secara formal, sejak 9 Januari 1826, Bupati Wedono Mancanegara Timur, Ronggo Prawirodiningrat sudah di bawah kekuasaan Belanda. Beliau ditangkap dan dibawa ke Benteng Ngawi. Namun dalam kenyataannya, baru pada tahun 1827, daerah Madiun aman dengan didirikannya benteng Belanda beserta 1 detasemen tentara dengan senjata lengkap di dekat Istana Bupati Wedono Madiun di Desa Kartoharjo yang sekarang pendopo Bupati Madiun sekarang.
Benteng tersebut dijaga oleh 135 tentara Belanda dengan 62 pucuk bedil, 2 meriam kaliber 31 dan ratusan prajurit Kasunanan Surakarta di bawah pimpinan Letnan Infanteri Snarbuk. Bangunan benteng tersebut mempunyai 2 menara penjagaan di utara dan selatan, dapat mengawasi arah Ponorogo, Istana Kabupaten, dan Pasar Madiun atau Prajuritan. Tanggal 15 Mei 1828, Benteng Madiun sudah sempurna, dijaga oleh ribuan tentara siang dan malam yang merupakan simbol dimulainya kolonialisme Belanda di wilayah Kabupaten Madiun. Namun secara yuridis, kekuasaan pemerintahan Kabupaten Madiun tetap di bawah Pangeran Ronggo Prawiro-Diningrat. Menurut laporan Belanda tanggal 20 Mei 1828 hingga permulaan Juni 1828 masih ada pemberontakan kecil di sekitar ibu kota Madiun. Sekarang Bupati Madiun berkedudukan di Pangongangan, yaitu di tengah kota Madiun, sekarang di Komplek Perumahan Dinas Bupati Madiun. Disinilah seterusnya Bupati Madiun sampai sekarang menjalankan pemerintahannya, sedangkan makamnya ada di Kelurahan Taman, selain makam Kuncen. Di sini disemayamkan pahlawan-pahlawan pendiri Kabupaten Madiun pada waktu lampau, sehingga kepada orang yang dipercaya menjaga atau merawat makam tersebut diberikan hadiah 1 wilayah pedesaan sebagai tanah perdikan serta hak untuk memungut hasilnya. Sebelum meletus perang Diponegoro, Madiun belum pernah dijamah oleh orang-orang Belanda atau Eropa lainnya. Namun, dengan berakhirnya perang Diponegoro, Belanda menjadi tahu potensi daerah Madiun. Terhitung mulai 1 Januari 1832, Madiun secara resmi dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda dan dibentuklah suatu tatanan pemerintahan yang berstatus karesidenan dengan ibu kota di Desa Kartoharjo, tempat Istana Patih Kartoharjo yang berdekatan dengan Istana Kabupaten Madiun di Desa Pangongangan. Sejak saat itu, mulai berdatangan bangsa Belanda dan Eropa lainnya yang berprofesi dalam bidang perkebunan dan perindustrian, yang mengakibatkan munculnya berbagai perkebunan, yaitu perkebunan tebu dengan pabrik gulanya di PG Pagotan, Kanigoro, Rejo Agung, Purwodadi di Glodok, Sudono di Geneng, dan Rejosari di Kawedanan, perkebunan teh di Jamus dan Kare, perkebunan kopi di Kandangan Kare, perkebunan tembakau di Pilang Kenceng, dan lain-lainnya. Mereka bermukim di dalam kota di sekitar Istana Residen Madiun. Semua warga Belanda dan Eropa yang bermukim di kota Madiun karena statusnya yang merasa lebih superior daripada penduduk pribumi, mereka tidak mau diperintah oleh pemerintah Kabupaten Madiun.